ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Pada hari ini kita percaya bahwa Roh Kudus dinyatakan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan. Dan pada hari ini saya percaya sukacita Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Bapa, firman-Mu berkata, Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melindungi kami. Kami percaya Engkau Allah yang menjaga kami. Engkau penjaga yang tidak pernah terlelap Tuhan. Pada hari ini dimanapun kami berada, umat-Mu Tuhan, kami percaya bahwa naungan-Mu dinyatakan sempurna. Kami percaya kuasa Roh Kudus dinyatakan sempurna. Pada waktu-waktu yang sukar yang kami alami pada saat ini, tidak ada yang sukar saat Engkau hadir. Tidak ada yang sukar saat Roh Kudus-Mu menyelimuti setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau bertata di setiap pujian penyembahan kami. Engkau bertata di setiap nyanyian pujian kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkan, Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepada-Mu. Bangsa kami dan pulihkan
Sekali lagi kita angkat penyembahan ini kepada Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami kepada-Mu, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, Tuhan, pulihkan, Tuhan, pulihkan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Kembalikan bangsa kami. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, kembalikan ke tangan-Mu ya Bapa yang hidup. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, Tuhan, pulihkan, Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan Indonesia, kembalikan bangsa kami, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, Bapa, pulihkan, berdoa buat bangsa kami, Tuhan, berdoa buat bangsa kami, Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi Pulau Bali di tempat ini, Tuhan. Bangsa kami kepadamu, Bapa, memohonkan anugerah-Mu dari surga. Ampunilah, Pengampunan-Mu dinyatakan bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan. Dan pulihkan kembali
Sama-sama kita datangkan Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa sama nyatakan Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kembali Indonesia, dan pulihkan kembali Indonesia. Haleluya, kami berdoa bagi bangsa kami. Haleluya, haleluya, kami sembah, berseru kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Bangsa kami dipulihkan, bangsa kami dipulihkan, bangsa kami datang kepadamu. Segala pujian, syukur kami kepadamu. Kami bawa setiap hati kami menyembahmu. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Oh, kami sembah, kami sembah. Mari sama-sama kita katakan kita kepada Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Bapa. Sikerabaya rabaya rabaya rana, sirarabaya rabaya rana, sirarana, kami muliakan Engkau, kami tinggikan. Hosana bagimu, Hosana bagimu Tuhan. Pemulihan terjadi bagi bangsa kami, pemulihan terjadi bagi setiap keluarga kami, pemulihan terjadi bagi setiap kami anak-anak muda, pemulihan terjadi di bangsa kami, pemulihan terjadi di Pulau Bali, kesembuhan terjadi, mujizat dinyatakan. Haleluya, mengangkat wajah kami kepada
sembah Engkau Allah yang besar. Kami sembah Engkau Tuhan. Syarabaya rabaya 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 rabaya. Shirabaya rabaya 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 rabaya. Hosana, Hosana bagimu. Roh Kudus, Roh Kudus Tuhan. Sikera baya rabaya rabaya rabaya. Sikera rabaya rabaya rabaya. Mengalirlah kuasa-Mu bagi bangsa, mengalirlah kuasa-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini, mengalir kuasa-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini, mengalir mujizat-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Syarabaya rabaya Shikerabaya rabaya rabaya Syarabaya rabaya Shirararararara. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Sangat baik Engkau Roh Kudus. Engkau melawat setiap kami, Engkau memberkati setiap umat-Mu. Roh Kudus-Mu dinyatakan, kasih setia-Mu melimpah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syarabaya rabaya rabaya. Syar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 a. Syarabaya rabaya rabaya. Syarabaya rabaya. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itu dinyatakan bagi setiap kita. Aminkan firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu dijadikan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami damai karena kami memiliki kebenaran. Kami damai karena kami memiliki Yesus. Kami damai karena kami memiliki Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama nyatakan, sebab Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan Yesus baik, Dia teramat baik. Apapun keadaanmu, Tuhan Yesus baik. Apapun kondisimu sekarang ini, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, teramat baik, sangat baik bagi kita. Mari sama-sama kita nyatakan penyembahan ini kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, amin, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama nyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya.
sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh anugerah-Mu besar bagi kami. Sungguh Engkau Allah yang telah mati bagi kami dan menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami masuk dalam minggu-minggu sengsara Yesus. Bila kami mau memperingatinya, karena kami tahu Tuhan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka Engkau akan menganugerahkan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Dan biarlah hari ini Tuhan ketika kami beribadah, kami tahu Bapa pada siapa kami beribadah. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami percaya hanya kepada Engkau. Kami percaya hanya kepada Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur buat hari yang indah ini. Engkau memberkati kami. Engkau terus Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan saatnya kami akan duduk diam di kaki Tuhan. Dan kami akan mendengarkan pesan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua yang ada di tempat ini. Dan juga berkati umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam edisi online. Ya, sejujurnya dalam hati saya sudah sangat rindu sekali untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi doa saya, saudara semuanya selalu sehat, berbahagia, dan terus aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, kita sekarang masuk dalam bulan April. Di minggu yang pertama kita sebenarnya masuk dalam minggu sengsara Yesus, saudara. Dan hari Jumat besok adalah minggu Paskah. Tapi saudaraku, biarlah minggu ini kita mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Judul perikopnya adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Saya bacakan ayat firman Tuhan dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca tentang penderitaan Kristus sebagai teladan, kita semua menyadari bahwa ternyata apa yang kita alami hari-hari ini adalah sesuatu yang mungkin tidak enak bagi jiwa kita. Mungkin membuat kita tawar hati dalam masa kesesakan. Tapi saudaraku, ingatlah bahwa apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami, tidak seperti belum apa-apanya ketika apa yang harus dialami oleh Yesus. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu tokoh dalam perjanjian lama, yaitu namanya Ayub. Dia berkata seperti ini saudaraku, di dalam Ayub 42 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, hari ini saya ingin saudara kita merenungkan apa arti kata tentang penderitaan. Karena penderitaan saudaraku bukan kita mau melihat dalam konotasi yang negatif. Kalau penderitaan dalam konotasi yang negatif adalah bicara tentang sesuatu yang tidak enak. Gak ada orang yang diajak, yuk kita hidup menderita. Pasti gak ada yang mau saudara. Tapi lihat saudaraku, apa arti penderitaan bagi kita? Waktu Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya bahwa Ayub secara jujur, dia benar-benar menyadari bahwa apa yang ia alami, ujian yang ia alami, hilangnya harta benda, anak-anaknya meninggal, saudara-saudaranya meninggalkan dia, bahkan dia mengalami yang namanya sakit kulit. Ditinggalkan banyak sahabat-sahabatnya. Dia dengan jujur berani berkata bahwa dalam keadaan aniaya, dalam keadaan dia menderita, justru dia berkata, aku sekarang dengan mataku sendiri memandang engkau. Artinya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menderita ada sebuah makna adalah membuat kita makin mengenal kepada Tuhan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi saudaraku, waktu kita menderita, waktu Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, saudara. Saya suka mengumpamakan begini. Kadang ketika kita melihat seseorang sedang menarik busur anak panah, ketika dia ditarik ke belakang, semakin ke belakang, maka dia akan melesat justru semakin jauh. Kadang ketika kita seakan-akan mundur satu langkah, kita mundur dua langkah, kita merasa bahwa oh Tuhan, langit seperti runtuh di atas kepala kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, kenapa aku harus berdiam diri? Apakah ini adalah hukuman dari Tuhan? Saya mau katakan saudaraku, justru ketika kita diizinkan Tuhan untuk mundur satu langkah, mundur dua langkah, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk maju 100 langkah. Itulah yang disebut sebagai kita mengerti. Tuhan punya banyak cara saudaraku untuk membuat kita mengenal dengan Dia. Maka yang pertama saudaraku yang mau kita renungkan adalah, dalam bahasa Inggrisnya adalah take time to pray. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa. Kita mau ambil waktu sejenak untuk kita melihat apa sih yang sementara sedang terjadi ini. Apakah ini membuat kita jauh dari Tuhan? Apakah justru makin mendekatkan kita dengan Tuhan? Kalau kita berhenti sejenak saudara, maka kita akan melihat bahwa Tuhan punya banyak cara untuk membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Waktu istri Ayub berkata, dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10, waktu istri Ayub berkata gini saudara, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, dalam keadaan seperti ini kadang kita berkata, Tuhan di manakah engkau? Seakan-akan engkau tidak menolong aku, seakan-akan engkau sedang meninggalkan aku. Tetapi ayat 10 saudaraku, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi saudaraku, yang pertama adalah dalam keadaan seperti ini, ucapan kita, hati-hati dengan perkataan kita. Take time to pray, ambil waktu untuk kita berdoa adalah membuat kita untuk bisa mengerti. Richard Carlson menulis begini saudaraku, masalah membuat hati dan pikiran kita terbuka. Saya ulangi saudaraku, Richard Carlson menulis bahwa masalah membuat hati dan pikiran kita terbuka. Kadang sesuatu diizinkan Tuhan saudaraku untuk kita makin mengenal Dia. Dalam hal apapun saya berkata bahwa hari ini saudara, hati-hati dengan perkataanmu. Ketika engkau mengambil waktu untuk berdoa, seperti seorang pemazmur saudaraku, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Orang yang dekat dengan Tuhan, yang mengambil waktu untuk berdoa dengan Tuhan, maka akan mengeluarkan kata-kata yang membangkitkan iman kita. Lalu yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah kita harus memiliki respon yang benar. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, 17 dan 18. Rasul Paulus mencatat seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kedua adalah respon. Rasul Paulus bilang pada kita, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, social distance, ya, menjauhkan diri dari keramaian. Ada banyak orang berkata bahwa kenapa harus menjauhkan diri dari keramaian? Bagaimana dengan usahaku? Bagaimana dengan bisnisku? Saudara, ada banyak orang mulai berkata, oh kita tidak takut sama virus corona. Kita punya Tuhan yang besar. Ada banyak orang memperdebatkan, oh kita mah berhikmat, kita punya iman tapi kita juga berhikmat. Ini bukan bicara takut tapi ini bicara ketaatan dengan pemerintah. Ada banyak hal. Bukankah begitu saudara? Tapi lihat yang kedua adalah respon. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Penderitaan Kristus sebagai teladan dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudaraku, respon yang benar sangat-sangat dibutuhkan hari-hari ini. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, perjalanan sengsara Yesus, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, semua Yesus lakukan dengan sadar. Yesus lakukan dengan taat dan setia kepada Bapaknya. Apalagi dengan kita hari-hari ini saudara. Respon kita adalah taat dan setia sampai dengan akhirnya. Satu kali saudara, ada 2 orang sahabat, dia sedang pergi ke sebuah warung. Dia membeli teh panas gitu saudara ya. Jadi sahabat yang satu teh manis panas, yang satunya teh tawar panas. Ya, nah waktu teh disajikan di depan mereka, masih keluar asapnya, masih panas gitu saudara. Lalu mereka asik ngobrol, asapnya udah gak kelihatan lagi. Nah, waktu sahabat A ini, dia mulai ambil satu cangkir, dia minum.
Loh dia rasakan, loh perasaan saya pesennya nih teh manis panas, kok tawar. Lalu dia bilang dengan sahabatnya, mungkin teh kita gelasnya ketuker, kamu kan pesennya teh tawar, coba kamu cek dulu. Saudara, temennya minum bener. Ketika dia minum, ternyata teh tawar. Dia bilang, bener ini teh tawar, teh punya saya. Lalu dia mulai lihat isi gelasnya. Ternyata saudara, teh yang di depannya dia melihat ada gula yang masih mengendap di bawah. Belum saudara? Belum diaduk-aduk. Nah, saya mau berkata gini saudara. Ternyata orang Kristen dan orang non-Kristen itu kelihatannya sama saudara. Kelihatannya sama. Tapi lihat, hari-hari ini yang membedakan adalah orang yang tetap tahan pada penderitaan. Itu adalah orang yang tetap percaya bahwa dia punya Tuhan yang besar. Tuhan yang senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang sudah saya katakan amin. Saya rindu nyanyikan satu pujian saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanjikan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanjikan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, apa yang membedakan kita orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya? Orang yang percaya adalah dia selalu berkata, aku punya Tuhan yang besar. Kita punya iman yang bersepakat bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya buat kita. Mari kita punya respon yang benar saudaraku hari-hari ini. Lalu yang berikutnya saudaraku, yang ketiga, Ibrani 12 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Saya baca buat saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang terakhir saudaraku, yang ketiga adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Kalau tadi yang pertama adalah mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Kita mengerti arti penderitaan bagi kita. Lalu yang kedua adalah kita punya respon yang benar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mari terus kita punya mata yang tertuju kepada Yesus. Saudaraku, ada seorang pendoa akhir-akhir ini, saudaraku, dia sharing pada saya. Dia berkata begini, waktu di dalam doanya dia melihat anak-anak Tuhan, dia itu ada dalam satu kubah kaca gitu saudaraku. Jadi orang-orang yang berdoa, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ketika dia berdoa itu ada sebuah kubah kaca yang menudungin mereka. Yang artinya apa saudaraku? Ada tudung kasih karunia Tuhan yang melindungi anak-anak Tuhan, dan dikatakan bahwa ini adalah masa-masa keajaiban. Jadi saudaraku, dalam keadaan aniaya, dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, kita percaya bahwa waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, nyatalah itu perlindungan Tuhan bagi setiap kita. Dan yang terakhir saudaraku, saya akan bacakan satu ayat dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6.
Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yang terakhir saudaraku, saya berkata bahwa mari kita semua tahan uji dalam keadaan apapun. Sampai pada akhirnya, sampai akhir kita menutup mata, kita tahu janji Tuhan akan terus digenapi dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih yang ada di rumah dimanapun saudara berada, mari manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ketika engkau berkumpul dengan keluarga, blessed family brings miracle. Bagaimana keluarga membuat kita memiliki kekuatan. Di tengah-tengah keluarga kita mendapatkan penghiburan. Di tengah-tengah keluarga kita mendapatkan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian lagi saudara. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Tadi katakan sama-sama, Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita berdoa saudara. Sungguh Engkau alasan untuk kami hidup Tuhan. Kami tahu biarlah ketika kami harus mengalami aniaya, ketika kami harus mengalami penderitaan, kami tahu bahwa penderitaan kami ini akan mengerjakan kemuliaan kekal yang lebih besar dari segala-galanya. Buatlah kami memiliki hati yang sabar, buatlah kami memiliki hati yang taat dan setia untuk kami tekun menanggung semuanya ini sampai pada akhirnya. Sampai akhir kami menutup mata, kami terus mendapati sebagai orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Kami semua, saya berdoa untuk saudara yang ada di rumah, engkau yang sedang sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan tawar hati. Engkau yang bersusah hati, bangkitlah. Bangkitlah, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Dan percayalah, sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhanlah tetap sama. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan biarlah hari ini kami beroleh berkemenangan. Hari ini kami beroleh kemenangan, sebab Tuhan beserta kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saudaraku buka kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih serta persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertaimu mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang memberkati keluargamu, Tuhanlah memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, dan apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Di dalam nama berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin.